Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi. Dengan puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi dipertemukan di pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Kembali melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di renungan yang pertama. Hari ini kita akan sama-sama memikirkan bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca ayat yang ke-8 saja. Dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca nanti, saya mengambil tema, sudahkah siap kamu diutus bagian yang kedua? Dalam hari ini kita terhadap sesama kita. Di episode yang pertama, kita terhadap anak-anak kita. Yang kedua ini adalah kita terhadap sesama kita. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, sekali Rasul Paulus di ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa ia telah menjadikan dirinya sebagai teladan dalam berbagi. Tentunya berbagi Injil Allah di sini. Dan juga dalam berbagi hidup. Yang pertama, mengapa Rasul Paulus perlu berbagi Injil Allah? Atau dalam konteks kita, kita harus menginjil begitu. Dan mengapa Paulus perlu berbagi hidup? Ya. Ada dua kebenaran. Yang pertama, mengapa Paulus mau berbagi Injil Allah? Yang pertama, agar orang-orang percaya di Tesalonika, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diselamatkan tentunya. Pasal 1 ayat 2 sampai ayat ke-4. Yang kedua, karena Paulus sadar bahwa ia dipilih untuk menjadi alat Tuhan, ya, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, Kisah 9 ayat 15. Nah, dalam konteks kita sebagai orang-orang sudah percaya, tentunya kita juga dipilih, kita sebagai agen Allah, kita sebagai orang-orang yang diutus Allah, tentunya juga untuk memberitakan Injil, membagikan Injil kebenaran Allah, berbagi Injil kebenaran Allah. Ya, mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita murah hati dalam membagi makanan misalnya. Kita murah hati dalam memberikan uang. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga punya kemurahan hati? Apakah kita juga punya rasa yang ingin membagikan Injil Allah di dalam kehidupan kita? Jangan sampai di sisi lain dalam kehidupan kita, kita dikenal murah hati, tetapi dalam berbagi Injil Allah kita tidak dikenal murah hati. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, mengapa Paulus perlu bukan saja membagi Injil Allah, tetapi juga dia perlu berbagi hidup. Yang pertama, bahwa Paulus mau meneguhkan iman mereka, ya, iman jemaat di Tesalonika, agar sungguh-sungguh bertumbuh meski mendapatkan tekanan. Ya, Paulus menjadi teladan hidup. Dan juga yang kedua, Paulus ingin meneguhkan iman mereka bahwa Injil yang mereka percayai bukan sekedar kata-kata saja, ya, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Dan yang ketiga, Paulus memuji iman mereka, ya, yang boleh menjadi teladan bagi orang-orang percaya lain di semua tempat. Dan yang terakhir, Paulus mau memberi teladan hidup yang benar sebagai orang yang sudah diselamatkan itu seperti apa seharusnya. Dan berharap mereka pun meneladani hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, menarik sekali bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Bukan saja dia membagikan firman itu sebagai wujud tanggung jawab dia sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kepedulian dia kepada sesama manusia, tetapi juga dia membagi hidupnya agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh bukan saja orang mendengar dan percaya, tetapi sungguh-sungguh melihat real nyata bahwa inilah orang yang hidupnya bertumbuh atau berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti nasihat atau pandangan kutipan dari Phineas Brissi. Dia berkata bahwa sesungguhnya kita, orang-orang yang sudah percaya, berhutang untuk mewartakan Injil kepada setiap orang dengan ukuran yang sama seperti yang kita telah terima. Artinya, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, maukah kita berbagi kepada sesama kita, agar mereka juga merasakan damai sejahtera dan sukacita yang seperti kita alami. Kita berhutang. Rasul Paulus
berhutang, damai sejahtera, sukacita surgawi karena dia sudah diselamatkan, makanya dia berbagi Injil dan juga berbagi hidupnya. Kita pun harus seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami belajar bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami punya tugas tanggung jawab seperti perintah Tuhan Yesus, agar kami menjadi saksi dan memberitakan kabar sukacita. Ajar kami agar diberikan keberanian, kemampuan, bukan saja murah hati dalam berbagi Injil kebenaran, tetapi juga dalam berbagi hidup kami. Memberkati untuk setiap pekerjaan kami yang kami kerjakan, kami lakukan hari ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.